Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah tarawih yang sama berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surah di mana surah itu berbicara tentang keutamaan suatu malam. Malam itu berada di sebuah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang Allah turunkan setiap tahun. Ketika kita berbicara tentang fadilah, ketika kita berbicara tentang keutamaan, ketika kita berbicara tentang keberkahan, maka setiap kita ingin mendapatkan kemuliaan dan keberkahan. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan dari suatu malam yang penuh dengan keberkahan ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat ganda, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menilai ibadah yang kita lakukan pada malam itu sama, bahkan khairun, lebih baik. Kalau kita berbicara sama, setara, artinya hitungannya sama. Tetapi Al-Quran mengatakan di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan khairun min alfi syahri, lebih mulia, berarti lebih daripada hitungan 1000 bulan lamanya. Kalau kita berhitung tahun, maka 1000 bulan itu kurang lebih sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kurang lebih. Itu perhitungan manusia. Satu malam itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hitung sama dengan 84 tahun 6 bulan. 84 tahun 6 bulan lamanya kita beribadah kepada Allah. Nah, hadirin jemaah sekalian yang sama berbahagia, hitungan matematika kita pasti berpikir. Sebagai seorang manusia, tentunya kita ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Sebab tidak ada yang jamin umur kita bisa sampai 84 tahun. Mungkin di antara bapak ibu sudah ada yang berumur itu 84 tahun. Ada ya Bu ya? Pak, ini Pak bapaknya Ustaz Syuaib ini mungkin sudah lebih dari 84 tahun. Pak Udin ya? Pak Udin sudah berapa umurnya Pak Udin? Tidur di bawah, susuk sekali. Ya, mungkin sudah 90 tahun umurnya Ustaz. Tetapi malam itu, satu malam yang kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah hitung 84 tahun 6 bulan kita beribadah. Dan ini beribadah. Kalau Pak Udin 90 tahun mungkin tidak semua waktunya itu beribadah. Pasti ada waktunya tidur, ada waktu dia makan, dia minum dan lain sebagainya. Tapi satu malam di mana orang yang mendapatkan kemuliaan itu Allah lipat gandakan. Kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih mulia, lebih baik, lebih berkah lagi dari 84 tahun 6 bulan lama. Masya Allah. Cuma sekalian, sangat rugi kita kalau tidak bisa mendapatkan kemuliaan. Makanya di masjid kita ini ada yang iktikaf. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak orang yang lakukan saat ini. Iktikaf itu artinya apa? Berdiam diri di masjid dengan niat untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita di luar masjid tidak ada yang jamin apakah kita bisa bangun tengah malam untuk bisa sholat tahajud. Kalau kita di masjid, insya Allah minimal terjaga kita untuk tidak melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah melipat gandakan pahalanya pada malam itu. Dan kita yang berjaga-jaga di masjid ini dengan baca Quran, dengan zikir, dengan istighfar dan semua amal soleh bisa kita lakukan di masjid, insya Allah. Allah itu 84 tahun. Ingat jemaah sekalian, umur kita tidak ada yang tahu. Dan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar tidak datang 2 kali. Kalau tahun lalu kita mungkin masih ada saudara-saudara kita, bapak kita, mungkin ikhwah kita, ustaz kita di sini yang sama-sama berjamaah di sini. Tapi Allah sudah panggil. Tidak diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Tidak diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Maka jemaah sekalian, sekali lagi ketika kita berbicara kesempatan, jangan kita sia-siakan kesempatan. Kita yang ada di tempat ini malam ini adalah malam yang ke berapa Pak? 21. Nah, kata ulama kita, kemungkinan jatuhnya atau terjadinya Lailatul Qadar itu ada pada malam ke 10 terakhir. 10 terakhir. Jadi mulai malam ini sudah dihitung. Malam ke-21. Malam ke-22 juga dihitung. Sampai malam ke-30. Kalau cukup 30 hari kita berpuasa. Kalau tidak berarti 29. Karena boleh jadi kita berpuasa hanya 29. Kalau hilal telah terlihat pada hari ke-29, maka 29 hari kita berpuasa. Saudara-saudara kita Muhammadiyah yang sudah lebih dahulu mungkin cukup puasanya. Ala kulli hal kita tidak mempermasalahkan ya perbedaan itu, tetapi yang pokok adalah 10 hari terakhir jangan sampai kita terlewatkan untuk bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena sekali lagi jemaah sekalian, ini adalah fadilah. Ini adalah keutamaan yang tidak semua orang diberikan. Sebagaimana hidayah juga tidak diberikan kepada semua orang. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Begitu pula mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, Allah hanya berikan kepada siapa? Kepada orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang, Pak. Ini hanya yang dapat kemuliaan ini hanyalah orang-orang pilihan. Kalau kita bicara di masjid kita ini, wallahu ta'ala, apakah setiap orang yang sudah ada di masjid ini mendapatkan kemuliaan tersebut? Sekali lagi ini adalah merupakan pilihan dari Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan keutamaan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita jemaah sekalian termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahannya Lailatul Qadar itu. Jemaah sekalian,
Berbicara Lailatul Qadar, Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadar, di mana kita tahu bersama surah Al-Qadar ini bahkan sering dibaca oleh imam pada saat tarawih, dan kita juga mungkin sudah hafal mati ini membaca surah Lailatul Qadar ini, surah Al-Qadar. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya. Kata hu, anzalnahu itu kembali kepada Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailah dalam sebuah malam atau di dalam suatu malam yang penuh dengan Al-Qadar. Kata ulama kita menjelaskan, menafsirkan makna Al-Qadar itu, di samping dia adalah kemuliaan, Al-Qadar juga itu bermakna ketentuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, cuma sekalian yang sangat berbahagia, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kalian tahu tentang Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Kita berbicara tentang Lailatul Qadar, tentang berbicara tentang kemuliaan, keberkahan. Nah, orang yang beribadah pada saat turunnya Lailatul Qadar itu, maka Allah sekali lagi katakan, ya, khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Jemaah sekalian, mengapa malam itu sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sampai Lailatul Qadar itu mendapatkan kemuliaan yang lebih daripada malam-malam yang lain? Sekali lagi jemaah sekalian, malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Sampai-sampai dalam penjelasan ulama kita, malam itu para malaikat itu turun ke langit dunia. Dan jumlah malaikat yang turun, jemaah sekalian, itu kata ulama kita menjelaskan makna dan tafsiran dari surah Al-Qadar itu lebih banyak daripada jumlah bebatuan, kerikil-kerikil yang ada di bumi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, berapa jumlah kerikil ini yang ada di Pemda ini? Ya, mungkin tidak ada yang pernah menghitung. Ini kita berbicara cuma masjid Pemda, kita berbicara ini dunia jemaah sekalian. Ya, jumlahnya wallahu a'lam bishawab. Saking banyaknya malaikat yang turun, kenapa bisa turun? Kemuliaan Lailatul Qadar. Makanya jemaah sekalian, ingat, sekali lagi kesempatan untuk bisa mendapatkan kemuliaan itu hanyalah orang-orang pilihan. Nah, kita alhamdulillah di masjid ini ada yang beriktikaf, ada yang bisa menjaga malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi diumumkan bahwa ada sholat tahajud jam 2.30. Nah, Bapak Ibu yang punya kesempatan malam-malam 10 malam terakhir itu memanfaatkan momentum untuk bisa mendapatkan keberkahan itu. Minimal kita bisa berjamaah di masjid ini melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Maka insyaallah kalau malam 21 sampai malam terakhir nanti kita selalu jaga itu, insyaallah kita termasuk bahagian dari orang yang mendapatkan keberkahan ini. Bismillah, insyaallah. Tapi ingat jemaah sekalian, kembali kepada niat. Ingat, yang selalu menggerogoti amal ibadah manusia itu adalah tentang niat. Jaga niat kita, bersihkan niat kita, kita mencari ridha Allah, kita mencari ampunan dari Allah, bukan mencari yang lain. Karena terkadang ada muncul sifat-sifat riya atau sifat-sifat sum'ah. Itu riya yang mau dilihat orang beribadah. Apalagi kalau kita bicara tentang manusia, tidak ada manusia yang tidak terluput dari godaan daripada syaitan. Dan karena itu jemaah sekalian, niatkan dengan baik, ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan keberkahan itu, kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa
Rasul ketika malam Lailatul Qadar, ya, doa yang banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, kau suka, kau cinta memaafkan, fa'fu anna, maka maafkanlah, ampunilah kami. Tidak ada yang jemaah sekalian doa yang paling mulia daripada doa itu pada malam tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah menurunkan keberkahannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahannya, semoga kita mendapatkan kemuliaannya, dan sekali lagi semoga Allah menerima ampunan kita, permohonan maaf kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kekhilafan kita selama ini, Allah bisa ampuni pada malam itu, dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang kita lakukan. Semoga ini semua menjadi sebab Allah ampuni dosa kita, dan Allah jadikan kita seperti manusia yang baru dilahirkan oleh orang tuanya di luar Ramadan nanti, biidznillah taala. Saya kira demikian ya Mas sekalian. Sekali lagi kesempatan untuk mendapatkan keberkahan itu ada pada 10 malam terakhir, dan kemungkinan terbesarnya ada pada malam-malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Jaga malam itu insyaallah. Tanda-tandanya bisa dilihat kalau keesokan harinya biasanya itu udara tidak terlalu panas, sejuk, kemudian awan juga, ya, kata ulama kita. Tapi ini merupakan tanda-tanda. Adapun ya penentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jaga baik-baik malam itu dengan ibadah kepada Allah. Kalau kita jaga malam 21 sampai malam terakhir, maka insya Allah pasti kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar tersebut. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan. Bila kurangnya mohon dimaafkan, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.